మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం. ఏంట్రా ప్రేమ? చెప్పంటావా? నీ కులం, నీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మర్యాదగా చెప్తున్నా. మొన్న మనం రేప్ చేసిన అమ్మాయిలు ఎవరు నన్ను తరుముతున్నాడు. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Premalo 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad, seorang pria baik hati bernama Raffi telah menyekap seorang pria bernama Lankaraju dan ingin membantainya. Di mana Lankaraju telah membuat Raffi sangat malu karena Lankaraju menyebar sebuah video kepada teman-temannya. Setelah itu Raffi kemudian menemui seorang pria bernama Maheswara yang merupakan ayah dari seorang wanita bernama Prasanti. Di saat itu Maheswara mengajar Raffi habis-habisan dengan amarah yang sangat meluap-luap. Di samping itu Maheswara menunjukkan sebuah video di mana Raffi telah memperkaos putrinya yaitu Prasanti. Maheswara merasa kecewa terhadap Raffi yang sudah dipercayai sejak lama. Dan ditambah lagi Raffi telah mempermalukan Maheswara sebagai ayahnya Prasanti. Karena ketakutan akhirnya Raffi melarikan diri agar tidak terkena amukan Maheswara yang sangat mengerikan. Sementara itu Maheswara meminta tolong kepada sahabat lamanya yang merupakan orang yang sangat kaya raya. Di mana Maheswara meminta untuk membunuh Raffi yang sudah membuat harga diri putrinya turun. Maheswara tidak ingin tinggal diam karena putrinya telah dilecehkan oleh pria yang tidak tahu diri seperti Raffi. Seketika sahabat lamanya itu berjanji akan menghanyutkan mayat Raffi ke sungai. Beberapa minggu yang lalu di pagi hari, seperti biasa, Raffi mengawali harinya dengan mandi pagi sebelum bekerja. Namun, di saat itu Raffi telah diganggu oleh seorang anak kecil yang telah mengambil ember yang berisikan air milik Raffi. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengembalikan ember tersebut. Kemudian Raffi telah memegang tangan seseorang itu, yang ternyata itu adalah Prasanti yang sangat cantik dan juga baik hati. Seketika hati Raffi luluh di pandangan pertama dan mengundang perasaan jatuh cinta terhadap Prasanti. Raffi kemudian mengganti baju dan ingin mengucapkan terima kasih terhadap Prasanti. Namun, Prasanti sudah bergegas berangkat ke kampusnya. Di samping itu Raffi hidup hanya bersama sang ayah yang tinggal di rumah yang sangat sederhana. Di mana ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat terserang sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Raffi telah bekerja di sebuah apoteker yang menjadi pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu Raffi tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena tidak mempunyai biaya untuk membayar kuliahnya tersebut. Namun sebenarnya Raffi memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Sepulang bekerja, Raffi kemudian mencari penghasilan tambahan dengan menjadi seorang YouTuber, di mana Raffi selalu mereview makanan-makanan yang berada di kota tersebut. Raffi berharap dengan menjadi seorang YouTuber, ia menjadi orang yang sukses dan dapat merubah hidupnya. Namun, Raffi dibantu oleh teman-temannya yang baik untuk mempromosikan serta membuat lebih banyak video. Movie review kavala cinema. Di samping itu juga Raffi ingin mendekati Prasanti dengan bertanya kepada teman-teman satu kampusnya Prasanti. Beberapa hari kemudian, Raffi menghampiri Prasanti dan Kiranmay yang sedang jajan di pinggir jalan. Raffi kemudian mewawancarai Prasanti yang sedang memakan pisang goreng, namun lagi-lagi Prasanti tidak berbicara sedikit pun, lalu pergi dari hadapannya Raffi. Kiranmay kemudian menjelaskan mengenai makanan yang telah ia makan dan memberitahu kepada Raffi mengenai Prasanti yang tidak suka bicara. Bahwasanya Prasanti bisu. Sontak Raffi kaget karena ia tidak menyangka dan merasa bersalah karena ia telah bertanya-tanya dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Prasanti. Raffi tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi untuk meminta maaf kepada Prasanti.
Raffi selalu kepikiran Prasanti dimanapun Raffi berada dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang akhirnya Raffi harus memberanikan diri untuk menemui Prasanti dan meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Keesokan harinya, Raffi memberanikan diri untuk menemui Prasanti karena ingin berbicara empat mata. Di saat itu Raffi mengatakan bahwa ia baru pertama kali bertemu dengan seorang wanita yang lemah lembut dan baik hati seperti Prasanti, di mana Raffi memiliki perasaan terhadap Prasanti ketika pertama kali bertemu. Yang akhirnya Raffi memberanikan diri lalu menyatakan cintanya kepada Prasanti dengan setulus hati. Raffi tidak pernah memandang apapun dari Prasanti, walaupun memiliki sebuah kekurangan. Namun di saat itu Prasanti langsung meninggalkan Raffi dan tidak meninggalkan kode apapun. Setelah itu Raffi kembali bekerja sembari memikirkan perasaannya yang belum juga diterima oleh Prasanti. Padahal Raffi ingin sekali memiliki hubungan cinta terhadap Prasanti, walaupun Prasanti ini adalah orang yang bisu. Tak lama kemudian, Kiran Mai menghampiri Raffi memberikan sebuah surat yang diberikan oleh Prasanti, yang mana bertuliskan bahwa ia merasa kesepian walaupun banyak orang yang ada di sisinya. Prasanti adalah orang yang sangat kuat dalam menghadapi segala sesuatu walaupun memiliki sebuah kekurangan. Namun, Prasanti merasa tidak kuat jika ia menghadapi sebuah cinta yang pastinya akan meluluhkan hatinya. Prasanti benar-benar tidak menyangka terhadap Raffi yang telah mencintainya walaupun sudah mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh Prasanti. Di samping itu Raffi pernah menyelamatkan hidupnya Prasanti dari insiden tenggelamnya kapal. Karena sebab itu Prasanti menerima cinta Raffi yang sangat tulus terhadap dirinya. Setelah itu Raffi yang pergi ke taman untuk menemui Prasanti yang sudah lama menunggu Raffi. Seketika Prasanti mengatakan perasaan cintanya terhadap Raffi, yang akhirnya mereka berdua pun menjalin sebuah hubungan yang mana Raffi menerima kekurangan apapun dari Prasanti. Terlihat Raffi dan Prasanti nampak romantis di mana Prasanti mengajarkan Raffi sebuah bahasa isyarat. Prasanti merasa bahagia sekali karena Raffi telah menghilangkan kekosongan dalam hidup yang selalu menyelimuti diri Prasanti. Beberapa hari kemudian, terlihat Prasanti pergi ujian di kampus lain. Prasanti nampak sedih karena selama 2 hari ia tidak akan bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Raffi, di mana Prasanti harus mengerjakan soal dengan benar dan harus mendapat sebuah nilai yang sangat bagus. Segala cara telah Prasanti coba untuk fokus dalam ujiannya dan tidak memikirkan Raffi. Namun Prasanti tidak bisa melakukan hal tersebut dan tetap saja galau memikirkan sang pujaan hati, yaitu si Raffi. Setelah selesai ujian, Prasanti akhirnya bertemu dengan Raffi. Kemudian langsung memeluknya dengan sangat erat karena selama 2 hari ia tidak bertemu, merasa sangat kehilangan. Namun di sisi lain, ada seseorang pria yang tidak menyukai hubungan mereka dan mempunyai sebuah niatan akan mengadukan itu semua kepada ayahnya Prasanti, yaitu Maheswara. Keesokan harinya, Maheswara mengikuti Prasanti yang kini nampak aneh, di mana Prasanti sampai lupa makan karena fokus di depan ponselnya yang tidak belajar seperti biasanya. Maheswara hanya ingin tahu dengan laki-laki mana Prasanti berteman dengan sangat akrab. Dan tak lama kemudian Raffi menemui Prasanti lalu mengantarkannya ke sekolah. Sontak Maheswara semakin curiga dengan sahabatnya Prasanti yang rela mengantarkan Prasanti sampai ke kampus. Yang akhirnya Maheswara memutuskan untuk bertanya dengan sahabat Prasanti terkait masalah Raffi. Di saat itu Maheswara bertanya sangat dalam mengenai kehidupan Raffi yang nampak biasa-biasa saja. Seketika sahabat Prasanti mengatakan bahwa ia hanya bekerja di sebuah apotik dan mendapat gaji yang sangat sedikit. Dan Raffi hanya tinggal bersama sang ayah yang bekerja sebagai sopir taksi. Dan tidak sengaja sahabat Prasanti mengatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan cinta. Sontak Maheswara sangat kaget setelah mendengar hal tersebut dan langsung menolak secara mentah-mentah. Maheswara kemudian memperingatkan Raffi agar tidak mendekati putrinya lagi karena putrinya masih dalam pembelajaran, di mana ia bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Sementara itu Maheswara tidak suka kalau Raffi sampai mengganggu fokus belajarnya Prasanti yang ingin mewujudkan impiannya. Namun Raffi tetap saja tak menghiraukan larangan
dari Maheswara. Bahwasanya Raffi tidak akan pernah meninggalkan Prasanti jikalau ia masih mempunyai perasaan cinta terhadap Prasanti. Namun sebaliknya, Raffi akan langsung meninggalkannya jikalau Prasanti tidak mencintai Raffi lagi. Dan setelah itu Maheswara pergi dari hadapan Raffi yang tidak mendengarkan perkataannya sama sekali. Ketika Prasanti berangkat ke kampus, Prasanti tidak lagi diantarkan oleh Raffi melainkan ayahnya Maheswara yang mengantarkannya. Raffi merasa tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Maheswara, di mana Maheswara adalah orang yang mampu dan seenaknya. Kemudian Maheswara menghina Raffi dengan sangat kejam. Di malam harinya, ketika Raffi hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja ada beberapa orang jahat yang merupakan anak buah Kurma telah menghadangnya di jalanan yang sepi. Mereka kemudian langsung menghajar Raffi habis-habisan agar Raffi tidak mengganggu Prasanti. Jikalau Raffi masih mendekati ataupun berhubungan lagi dengan Prasanti, maka orang-orang itu tidak akan segan-segan akan membunuh Raffi dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Maheswara menghampiri ayahnya Raffi untuk memberitahunya mengenai masalah putranya itu, di mana Raffi telah jatuh cinta dengan putrinya Maheswara, yaitu Prasanti, yang memiliki kasta yang lebih tinggi. Maheswara tidak mungkin akan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak berguna seperti Raffi. Bahkan ditambah dengan ayahnya yang sukanya mabuk-mabukan yang akan menjadi beban keluarga saja. Maheswara akan malu dengan kerabatnya jikalau Prasanti menikah dengan Raffi. Namun ayahnya Raffi tetap membela anaknya, lalu mengatakan bahwa anaknya bagaikan sebuah berlian yang mahal. Dan seketika ayahnya Raffi menghina Maheswara yang tidak-tidak. Yang akhirnya Maheswara marah lalu menghantamkan badan ayahnya Raffi ke arah mobil. Setelah itu ayah Raffi langsung dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung yang biasa. Ayahnya Raffi harus segera istirahat dengan cukup untuk sementara waktu agar ayahnya Raffi kembali normal. Raffi merasa bersalah karena ulah ayahnya tercinta mendapat imbas yang seharusnya diderita oleh Raffi sendiri. Karena Raffi sudah mengejar-ngejar serta memiliki hubungan dengan Prasanti yang tidak direstui oleh sang ayah. Keesokan harinya anak teman lamanya Maheswara yaitu Samhundar mengunjungi rumahnya. Di saat itu Samhundar tidak sengaja melihat Prasanti yang berpakaian ketat sedang mengambil sebuah buku. Seketika nafsu Samhundar langsung keluar ketika melihat bodinya Prasanti yang sangat seksi, yang sepertinya Samhundar memiliki niatan buruk yang akan dilakukan terhadap Prasanti. Tak lama kemudian Maheswara tiba di rumahnya karena mendengar bahwa Samhundar mampir. Maheswara kemudian mengatakan bahwa ia sangat berharap sekali bisa menikahkan Prasanti dengan Samhundar, di mana Samhundar sudah berkehidupan sangat mapan dan menjadi orang yang kaya raya. Maheswara tidak ingin putrinya menikah dengan laki-laki yang salah dan tidak memiliki harta sama sekali. Akhirnya Samhundar memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya Maheswara. Dan dengan begitu Samhundar bisa mendapatkan Prasanti dengan sangat mudah. Setelah itu Samhundar menghampiri Prasanti lalu memeluknya dengan sangat erat. Prasanti merasa risih dan ingin meminta tolong, namun tidak bisa karena dirinya bisu. Di samping itu, Samhundar mengatakan bahwa ia akan mendapatkan Prasanti dengan sangat mudah dan menjadikannya sebagai istri tercinta. Sontak, Prasanti merasa tidak sudi memiliki suami seperti Samhundar yang hanya gila nafsu saja. Prasanti hanya bisa menangis melihat dirinya yang akan dinikahkan oleh laki-laki yang bukan sama sekali pilihan hidupnya. Namun, Prasanti tidak bisa melakukan apapun karena semua itu adalah kemauan sang ayahnya sendiri. Di malam hari, Prasanti pergi diam-diam untuk menemui Raffi. Prasanti kemudian menceritakan sebuah kejadian di mana ia hampir dilecehkan oleh Samhundar, yang merupakan anak dari teman ayahnya itu. Prasanti berusaha menjelaskan kepada ayahnya, namun ayahnya tidak mendengarkan. Yang akhirnya Raffi mengajak Prasanti untuk menjelaskan kepada ayahnya mengenai Samhundar yang ternyata adalah laki-laki yang tidak baik. Di malam itu seketika rencana mereka berubah, di mana Lankaraju beserta 3 temannya yang merupakan ahli pemabuk dan penonton video porno tiba-tiba saja menyekap mereka berdua, lalu membawa ke sebuah bangunan tua yang menjadi markas mereka. Di malam itu juga Lankaraju beserta teman-temannya langsung lepas landas memperkaos Prasanti tepat di depan Raffi hingga akhirnya Prasanti sangat lemas.
Karena di malam itu mereka dalam keadaan mabuk berat, ditambah menonton film porno kesukaan mereka yang mengundang nafsu ingin melakukannya juga. Terlihat Lankaraju beserta teman-temannya bergantian memperkaos Prasanti dengan sangat ganas. Sedangkan Raffi hanya bisa melihat kekasihnya dilecehkan di hadapannya karena Raffi telah ditahan oleh mereka agar tidak melakukan sebuah perlawanan. Setelah itu, Lankaraju memaksa Raffi untuk meminum minuman keras. Lankaraju kemudian memposisikan Raffi tepat di atas Prasanti dengan tidak mengenakan busana dan memperagakan sebagian pelaku pemerkosaan yang mana di saat itu di video langsung oleh Lankaraju. Raffi terpaksa melakukan itu semua demi dirinya dan Prasanti selamat. Namun Lankaraju mengancam akan menyebarkan video tersebut jikalau Raffi membuka suara dan mengatakan pelaku yang sesungguhnya, yaitu Lankaraju dan teman-temannya. Yang akhirnya Raffi hanya bisa diam dan menerima takdirnya saja. Raffi kemudian mengenakan kembali celananya Prasanti dan berusaha menyadarkannya dari pingsan. Setelah Prasanti sadar, Raffi bersih keras mengajak Prasanti untuk melaporkannya ke kantor polisi atas kejadian tersebut. Raffi tidak ingin tinggal diam membiarkan Lankaraju dan teman-temannya masih saja melakukan hal tersebut lagi. Namun Prasanti menolaknya karena itu hanya membahayakan dirinya Raffi yang telah diancam ingin dibunuh oleh Lankaraju jikalau ingin memberitahu ke orang lain atau kepada para polisi. Yang akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang dengan tingkah biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Keesokan harinya Raffi masih saja memikirkan kejadian semalam yang dilihat menggunakan mata kepalanya sendiri. Raffi merasa kesal sekali terhadap Lankaraju dan teman-temannya yang tega melakukan hal tersebut. Di sisi lain terlihat Prasanti termenung di dalam kamar yang sepertinya masih trauma. Prasanti sangat takut sekali kalau orang tuanya sampai tahu karena urusannya akan semakin panjang. Di mana dalam beberapa hari Prasanti tidak kuliah dengan alasan tidak enak badan. Di samping itu Prasanti tidak sama sekali mengangkat telepon dari Raffi yang sangat khawatir dengan Prasanti yang gelisah. Namun kedua orang tua Prasanti belum menyadari kejanggalan terhadap Prasanti yang selalu berada di dalam kamarnya saja. Sementara itu, Raffi kembali ke tempat semalam untuk mencari sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya. Setelah Raffi mencari-cari sekeliling lokasi bangunan itu, akhirnya Raffi menemukan sebuah kartu identitas milik Lankaraju, yang mana Raffi sudah mengetahui keberadaan lokasi tempat tinggalnya Lankaraju. Setelah itu Raffi mendatangi Prasanti yang berada di rumah temannya. Di saat itu Raffi mengatakan bahwa ia akan mengadukannya ke kantor polisi karena ia mempunyai bukti yang sangat kuat. Raffi tidak akan tinggal diam melihat kekasihnya menderita dan menjadi trauma. Namun Prasanti meminta kepada Raffi agar tidak mengadukan hal tersebut kepada polisi, karena Raffi nantinya akan mendapat sebuah masalah yang terus-menerus datang dan menghantam Raffi. Raffi tidak akan peduli beberapa banyak masalah yang akan datang kepada dirinya, di mana dirinya sangat mencintai Prasanti dengan setulus hati. Raffi ingin hidup bahagia bersama kekasihnya yaitu Prasanti. Keesokan harinya, Raffi mendatangi lokasi di mana Lankaraju dengan membawa sebuah pisau. Seketika, Raffi langsung menikam Lankaraju karena di malam itu telah memperkaos kekasihnya Raffi. Raffi merasa tidak terima dengan itu semua dan kini Lankaraju harus membayarnya dengan nyawanya. Namun, tidak hanya itu saja. Lankaraju telah memaksa Prasanti untuk menemuinya jikalau video itu tidak mau disebar. Tetapi Prasanti tidak ingin menemuinya dan memilih bunuh diri dengan memotong urat nadi tangannya. Yang akhirnya Prasanti tewas karena ia tidak ingin merepotkan Raffi dan yang lainnya yang sedang berjuang mati-matian. Tanpa basa-basi lagi, Raffi langsung memburu Lankaraju dan merekamnya untuk membayar semua kesalahannya terhadap Prasanti. Keesokan harinya Raffi dan teman-temannya mendatangi upacara kematian Prasanti. Terlihat anak buah ayahnya Prasanti melarang Raffi untuk ikut serta karena Raffi adalah penyebab dari kematian Prasanti. Seketika Raffi memberontak karena ia ingin sehidup semati dengan Prasanti. Raffi kemudian mendekati mayatnya Prasanti lalu meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Seketika Raffi langsung menggorok lehernya di hadapan orang banyak dan membuktikan cintanya. Sontak orang-orang yang melihatnya tidak menyangka
kalau Raffi rela melakukan hal tersebut demi cinta kepada Prasanti. Beberapa hari kemudian, teman-temannya Raffi mendatangi kediaman ayah Prasanti. Mereka kemudian memberikan sebuah kamera milik Raffi yang tersimpan banyak sekali video yang telah ia buat sebelum meninggal. Di mana di dalam video tersebut terdapat beberapa pelaku yang telah memperkaos Prasanti. Sontak, ayah Prasanti sangat tidak menyangka karena yang memperkaos Prasanti bukanlah Raffi, melainkan orang lain. Tidak hanya itu saja, Raffi juga telah meminta maaf kepada ayah Prasanti karena di waktu itu telah berperilaku tidak sopan. Di samping itu, Raffi sangat mencintai Prasanti walaupun memiliki kekurangan di dalam dirinya. Di mana Raffi baru menemukan seorang wanita terbaik dan memiliki hati seperti seorang malaikat. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Premalo 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.